Hi everyone, balik lagi sama aku, Raisya Dunufadina Putri. Teman-teman bisa panggil aku Novden. Dan hari ini kalian lagi nonton video Gen Z Solving Things. Gen Z Solving Things itu apa sih? So, basically, di video Gen Z Solving Things, aku bakalan ngajak teman-teman semuanya buat belajar bareng tentang hal-hal yang berbau akademik. Tapi bedanya di video aku bakalan bahas hal-hal itu dengan bahasa sehari-hari kita, bahasa sehari-hari Gen Z. So in that case, kita bakalan lebih cepat nyerap materinya karena kita belajar pakai bahasa yang lebih gampang kita pahami. Sometimes when we learn things dengan bahasa yang terlalu akademik itu sedikit agak pusing, dan di sini aku bakalan bantu teman semua buat pahamin hal-hal itu dengan bahasa yang lebih mudah. Oke, jadi topik kita hari ini adalah hadis berdasarkan kuantitas periwayatannya. Apa tuh? Chill. We will break it down together. So, nggak usah lama-lama, let's get started. Sebelum kita mulai ke pembahasan jenis-jenisnya, kita harus tahu dasarnya dulu. Apa sih hadis itu? Oke, jadi gampangnya, hadis itu segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bisa berupa perbuatan, ucapan, ataupun persetujuan beliau. Nah, hadis ini penting banget guys dalam Islam. Kenapa sih? Karena hadis itu adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Jadi ibaratnya kayak Al-Quran ini nih main rule booknya. Dan hadis adalah buku yang ngejelasin cara-cara implementasi di lapangan. Contoh gampangnya kayak di Quran bilang sholat. Tapi teknisnya gimana? Berapa rakaat? Terus bacaannya apa dulu? Nah, itu semua bakalan dijelasin di dalam hadis. That's why hadis ini penting banget, dan itu bukan cuman quotes random zaman dulu. Terus kenapa sih kita harus tahu jenis-jenis hadis? Karena nggak semua hadis itu disampaikan dengan cara yang sama. Ada yang disampaikan sama banyak banget orang sampai susah banget dipalsuin, dan ada juga yang cuma disampaikan sama 1-2 orang. Jadi hadis itu beda-beda level kekuatannya. Ibarat info, ada yang udah pasti valid, ada yang kayaknya valid, dan juga ada yang masih perlu buat dicek lagi. Oke, so first kita bakalan bahas tentang hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini tuh adalah hadis yang diriwayatkan banyak orang di tiap tahap penyampaiannya. Jadi hadis ini nggak cuma diriwayatin sama 1 atau 2 orang, tapi berjumlah sebanyak itu sampai itu bikin kita semua mikir kayak mustahil nggak sih mereka semua bohong dan kompak. Orang-orang ini tinggal berjauhan dan sebanyak itu, like it's so massive. People saying the same thing, padahal orangnya beda-beda. Jadi, mustahil banget mereka bohong sama-sama. Like, nggak akan mungkin. Just imagine, when you scroll your social media, and there's 50 people saying the same thing. Like, misalnya, Taylor Swift batal konser di Indonesia. 50 orang dari sumber yang berbeda-beda ngomongin hal yang sama. Pasti kalian percaya kan? Yeah, it's basically the same concept with hadis mutawatir. Jadi, makin banyak yang nyampein, makin kuat hadisnya. Contoh hadis mutawatir misalnya jumlah rakaat salat. Hadis itu diriwayatkan sama banyak banget sahabat di berbagai jalur, dan semua bilang hal yang sama. Jadi, udah nggak ada keraguan lagi, it's automatically masuk ke dalil syariat yang harus benar-benar kita pegang. Next, yang kedua, kita punya hadis ahad. Nah, kalau hadis ahad ini beda. Ini adalah hadis yang diriwayatkan 1, 2, atau 3 orang aja di tingkat periwayatan yang sama. So, hadis ahad ini periwayatnya benar-benar dikit banget. But remember, dikit bukan berarti nggak valid. Selama perawinya terpercaya, hadis ini tetap bisa dipakai jadi sumber dasar hukum. Apalagi kalau topiknya bukan yang super krusial kayak akidah. Bayangin nih, contoh di kehidupan sehari-hari kita tuh kayak one of your friend yang benar-benar orangnya jujur, nggak pernah bohong, dan benar-benar terpercaya, dia tiba-tiba bilang, dosen A besok bakal ngisi kuis mendadak. Walaupun cuma dia doang yang bilang, tapi karena kamu percaya banget sama satu teman kamu itu, kamu pasti percaya dong sama dia. Ya gitu, hadis ahad juga kayak gitu teman-teman. Emang nggak banyak yang nyampein, tapi sumbernya benar-benar credible. Salah satu contoh hadis ahad itu ada hadis yang diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi, yakni Umar bin Khattab, yang berbunyi innama a'malu binniyat. Walaupun yang menyampaikan hanya beliau seorang, tapi karena beliau adalah salah satu sahabat Nabi, which means itu sangat amat terpercaya, jadi kualitasnya kuat dan super fundamental. That's why hadis ini dijadiin dalil di banyak hukum Islam. So, let's simplify all the things I've said. Jadi, simpelnya tuh gini, hadis mutawatir itu adalah hadis dengan validasi massal, banyak banget yang nyampein. That's why
Mustahil mereka semua bohong bareng-bareng, like I said. Dan itu yang bikin kenapa hadis ini adalah hadis yang valid. Sebaliknya, hadis ahad adalah hadis dengan validasi terbatas, tapi sumbernya tetap terpercaya. So, hadis mutawatir itu kayak trending topic. Dan hadis ahad ini kayak satu omongan orang yang benar-benar kamu percaya. Terus, relevansinya buat kita apa? Okay, let me explain it to you. So, we're Gen Z. We really love overshare, right? Aku tahu kita semua bener-bener sering banget oversharing di social media dan kita sekarang ada di era yang banjir informasi. Jadi, kita harus bisa bedain mana informasi yang emang udah bener-bener valid, kayak hadis mutawatir, dan mana informasi yang harus kita cek ulang, kayak hadis ahad. Karena dalam hidup, apalagi dalam agama, kita nggak bisa asal percaya aja sama hal-hal yang viral atau yang lagi populer sekarang. Kita harus hati-hati. So, daripada percaya sama tiktokers random yang bahas Islam dengan durasi video yang cuma 15 detik, mending kita belajar dari hal-hal yang emang kredibel kayak gini. Kita tahu jenis hadis, tahu cara kerjanya, dan makin paham gimana Islam ngajarin kita buat jadi orang yang kritis. Bukan orang yang gampang kemakan omongan. Oke teman-teman, so I think that's all from me. Itu aja yang bisa aku bahas dan aku kasih tahu ke kalian. Tadi kita udah bahas tentang hadis mutawatir dan hadis ahad, terus perbedaannya, dan juga ada contoh-contoh hadisnya, contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yang mirip sama konsep hadis-hadis tersebut. Dan aku harap teman-teman bisa ngambil sisi positif dari video ini. Semoga teman-teman bisa makin selektif dalam menerima informasi, apalagi seputar agama, karena hal-hal kayak gini tuh krusial banget teman-teman, dan ini bisa jadi salah satu hal yang bahkan bisa memecah belah kita. Oke guys, makasih udah nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian suka jangan lupa klik tombol like-nya. Oke, terima kasih semuanya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.